selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham di sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Piwon, ketujuh SMRA, kedelapan LPKR, dan terakhir Demas. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 106. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES kembali gagal melewati 107, 108-nya itu, dan kebetulan di situ ada EMA 20. Ini ya, garis ungu. Dan apakah masih bagus? Harusnya masih bagus. Ini dia baru retest lagi trend line downtrend atau pola Pauline wedge-nya ini, dan kuncinya memang 110. Ini dipertebal aja. Nah, kalau ini di breakout nantinya baru tuh akan lanjut uptrend. Ini lagi dalam proses untuk naik, dan potensi besar memang saham-saham properti reversal ya, membalikan arah menjadi uptrend. MACD-nya juga terlihat nih kalau ditarik mengarah ke atas dan akan membentuk golden cross lagi, dan ini doji ya. Kalau saya lihat ada peluang tetap rebound hari Senin minggu depan. Seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham kedua. Ada APLN yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,6% ke harga 118. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN 2 hari koreksi dengan volume kecil dan tetap bersandar di EMA 20-nya ini ya. Garis ungu, dan ya kalau mau bagus Senin harus langsung rebound atau candle doji aja dulu ya. Kalau candle doji itu lanjut ke atas, potensi rebound dan akan uptrend berpotensi besar ya. APLN kalaupun yang mau coba beli ya tinggal cut loss saja kalau dia tutupannya di bawah EMA 20-nya ini, udah atur aja bagaimana strateginya. Kalau Bapak Ibu kerek sampai bawah bertahan di 110 ya silahkan juga, nggak ada masalah ya, cuman cut loss-nya itu dalam, itu aja. Jadi atur aja bagaimana strateginya. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih aman ya tunggu aja hari Senin, kalau dia rebound dan tutup di atas 120 baru tuh Bapak Ibu spek buy on breakout. Bisa juga seperti itu ya, mana cocok lah. Kalau saya lihat potensi tetap arahnya atas ya untuk APLN. Langsung saja ke saham ketiga. Ada ASRI yang ditutup menguat 1,87% ke harga 163. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASRI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASRI rebound dengan kondisi seperti ini ada peluang dia juga naik ya. Bagusnya kalau bisa lewat 165, 168 nih lah. Tapi yang penting dia hari Senin itu tutup di atas 165 itu menarik. Kalau nekat bisa beli buy on breakout atau beli di harga sekarang, ya atur aja bagaimana strateginya ya. Kalau saya lihat juga ada tanda-tanda untuk pembalikan arah karena dia udah retest trend line downtrend yang semenjak Oktober 2021, dan dia membentuk pola cup and handle, dan dia break. Tinggal nunggu Senin break lagi 165, udah potensi rally. Targetnya itu minim ya. Perubahan fraksi harga 200, tapi ini disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk ASRI, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross dan melewati sudah perbatasan garis nol. Harusnya lanjut untuk ASRI hari Senin. Langsung saja ke saham keempat, ada BSDE yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,47% ke harga 1030. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSDE diakumulasi. Yang akumulasi juga broker asing AKJP. Yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSDE sempat turun dan jebol 1000. Dan dia naik ya. Jadi ya waktu itu saya kasih toleransi memang 980. Tapi harga psikologis 1000 ya, angka genap. Ini bisa juga. Ini kan double bottom. Atau ya resisten konsolidasi yang terbentuk dari Januari 2022, dan kemana arahnya tetap reversal untuk BSDE uptrend. Minim targetnya itu 1060, bukan ini 1080 ini
Ini minim-minim terdekatnya. Dan bisa jadi nanti BSDE kalaupun nggak bisa naik lebih tinggi, dia konsolidasi dulu di area 1000 sampai 1080. Dan juga ini ada gap di 1140, potensi bisa ditutup. Karena ada peluang memang BSDE ini reversal. Karena sudah di atas EMA 20-nya dan EMA 60 juga sudah melengkung hampir ke atas. Jadi ini menarik. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Tetap arah BSDE itu akan uptrend. Seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham kelima, ada CTRA yang di hari Jumat ditutup juga menguat 0,94% ke harga 1065. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, CTRA diakumulasi. Ini lihat yang warna hijau lebih signifikan jumlahnya daripada warna merah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA sempat turun juga dan naik ya. Targetnya kemana? Minim-minim 1080 juga untuk CTRA. Dan bahkan bisa peluangnya ya, kalau saya tarik akan uji resisten 1200. Itu resisten kuat yang terbentuk dari Maret 2021. Ya itu juga resisten kuat dari zaman dulu ya. Jadi ini ada indikasi double bottom CTRA. Dan apakah reversal? Reversal CTRA nggak ada cerita lagi. Kuncinya support kuatnya itu 1000. Harga sekarang bisa beli nggak? Ya udah, menurut saya agak ketinggalan ya. Karena udah dekat resistennya 1080, 1100. Jadi wait and see aja dulu. Pasti dikasih kesempatan. Tenang aja ya, nggak perlu kejar harga. Kalau Bapak Ibu kejar harga itu biasanya profitnya lebih kecil, resikonya lebih besar. Nah itu, tapi tergantung lagi ke masing-masing. Kalau biasa kejar harga dan profit ya nggak masalah juga. Tapi biasanya itu luck atau keberuntungan ya. Biasa profit, biasanya yang kejar harga itu kebanyakannya dibawa turun dulu. Memang mungkin bisa profit, cuman waktunya bisa lebih lama, rugi waktu. Dibawa turun dulu, konsol di bawah misalnya baru naik lagi kan. Mending beli di bawah, pas di konsol ya bisa ditektokin daripada beli di harga sekarang. Jadi seperti itu. Untuk CTRA, MACD-nya juga mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Dan menarik tetap CTRA reversal ya, kembalikan arah uptrend. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Vivon yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,92% ke harga 510. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Vivon memang terlihat di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Vivon paling kalau saya lihat retest harga psikologisnya ini, perubahan fraksi harga sempat offset 2 tick terus ditarik naik lagi. Ya, jadi ya menarik. Kalau Bapak Ibu ada jaga di 500 sudah lumayan kan, profitnya 2%. Targetnya kemana? Ini ada indikasi double bottom juga. Jadi minim-minim bisa sampai 550, 560. Semoga minggu depan. Ya, ini ada indikasi double bottom. Kalau itu benar terkonfirmasi nantinya, ya bisa seperti ini. Target kenaikan 700. Dan ya P1 pernah di harga tertingginya itu 800. Jadi apakah mungkin? Sangat mungkin. Cuman time frame-nya ini juga kalau dilihat ya, ada pola symmetrical triangle. Ini tinggal nunggu dia break aja 600, ini udah tuh siap-siap uptrend. Jadi seperti itu. Untuk P1 menarik nggak? Kalau beli di harga sekarang masih bisa. Tinggal cut loss saja kalau dia jebol. Nggak usah sampai 80 ya boleh. Pokoknya jebol 480 jual. Jadi dari harga sekarang itu cut loss-nya sekitar 6%. Ya risk reward-nya sama aja. Menarik masih. Cut loss-nya 6%, target profitnya 10%. Bisa seperti ini. Kalau mau cut loss mepet bisa juga. Pokoknya kalau dia jebol 500 ya udah exit aja di 494, 492, atur aja. Bagaimana strategi Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk P1 volume juga sangat meningkat signifikan minggu ini. Dan MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas. Sudut kemiringannya 45 derajat. Jadi ya lanjutlah. Kalaupun koreksi biasa aja. Arahnya tetap akan uptrend. Seperti itu. Untuk P1 langsung saja ke saham ke-7. Ada SMRA yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,25% ke harga 805. Kalau dilihat transaksi asing, net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA diakumulasi, broker asing JP BKRX ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA juga kemarin masuk rekomendasi saya ya. Saya lebih memilih ke SMRA untuk sektor properti, dan saya suruh beli itu di 795 sampai 780. Jadi udah bisa profit tuh. Dan ini juga sepertinya tetap terkonfirmasi breakout ya. Ini area konsolidasinya dilewati dan targetnya kemana? Targetnya minim 880 dan bisa 900. Kalau saya targetkan dia mini 900 untuk SMRA. Jadi apakah menarik? Ini menarik untuk SMRA karena sudah terkonfirmasi ya, pelan-pelan dia naik. Tinggal cut loss saja kalau dijebol 770 760. Kalau beli di harga sekarang ya masih bisa ya, cut lossnya paling 5-6%, udah cut loss saja. Target profit kan 10% tuh ke 900. Time frame-nya ya bisa lebih lama lah ya, seminggu, 2 minggu ataupun sebulan. Ya kalau dapat 10% sebulan besar ya, hampir 1:2 malah risk reward-nya. Bisa seperti itu ya. Untuk SMRA ini lihat volume juga meningkat signifikan saat dia mencoba koreksi 2 hari, volumenya kecil. Memang belum ada tenaga, ya tinggal lihat Senin. Senin harusnya lanjut ke atas. MACD-nya juga sangat mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 makin tinggi. Jadi menarik untuk SMRA, MA20-nya juga sudah melengkung ke atas, MA60 sudah di breakout juga, tetap lanjut ya. Ini reversal untuk SMRA, dan SMRA juga di 820 ini ada EMA 200-nya. Kalau itu di breakout ya udah kembali uptrend. Jadi seperti itu. Untuk SMRA langsung saja ke 8. Ada LPKR yang di hari Jumat ditutup menguat 3,75% ke harga 138. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPKR hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR juga bagus, potensi besar tetap minggu depan melanjutkan kenaikan mengarah ke resisten 140. Kalau itu di break ya siap-siap lanjut uptrend ya. Dan dia juga sudah mematahkan trendline downtrend, sudah diuji dengan membentuk lengkungan seperti ini. Ini dia uji, dia breakout, gagal lewat 140, dia turun, uji dan naik. Nah, ini ada indikasi juga double bottom. Dia break 140, siap-siap. Memang naik turunnya itu 10 poin kan. Lumayan lah ya, 6%. Ya udah, TP aja. Jadi seperti itu untuk LPKR minggu depan lanjut terdekat uji 140. Bagi yang punya ya lihat aja, nanti kalau di 140 dia gagal lagi dan membuat candle merah, mending profit taking dulu, nanti beli lagi di bawah. Mungkin bisa juga nanti dia malah konsolidasi lagi di range 130 sampai 140. Gagal lewat 140, turun 130, naik lagi. Nah, tapi kalau dia bisa break 140 apalagi dengan volume besar, itu tandanya potensi ke 150 minim ke resisten terdekatnya. Seperti itu untuk LPKR. Langsung saja ke saham terakhir, ada Demas yang hari Jumat ditutup menguat 0,53% ke harga 189. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Demas sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Demas masih tetap arahnya ke atas. Ini kan yang saya buat sebelumnya analisanya ya. Kalau mau spek buy di 186 itu masih bisa. Waktu candle hijau ini di tanggal 9 Maret ya udah lumayan juga profitnya kan kalau beli 1,6%. Dan kemana arahnya? Demas arahnya ke atas. Karena kenapa? Karena volume juga makin meningkat. Seminggu ini volumenya meningkat. Jadi ini ada tanda-tanda untuk reversal ya. Kuncinya jangan turun lagi dari 184. Targetnya kemana? 196 sampai perubahan praksi harga. Ya, perubahan praksi harga aja 200. Tapi kalau range konsolidasinya itu 184 sampai 196, 12 poin. Ya lumayan lah, 6% naik turunnya kan. Beli di support, jual resisten, udah. Kalau seminggu atau 2 minggu dapat 6% juga itu sangat besar ya di satu saham. Beda cerita kalau Bapak Ibu scalping dapat 3%, 4% sehari ya biasa itu. Ya, cuman resikonya juga lebih tinggi di seperti itu ya. Untuk Demas potensi juga ke atas.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung membuat trading plan, bingung milih saham, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, di tanggal 20 Maret 2022 hari minggu depan saya akan adakan kelas scalping. Nanti saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, selamat akhir pekan, dan semoga minggu depan bisa kembali cuan.